Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastika Dewi, NIM 432007 dari lokal KPI 2M. Saya akan menjelaskan materi tentang dakwah. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, memanggil, serta mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Dakwah sebelum Islam. Dakwah sebelum Islam, Rasul bertugas memanggil, menyeru, serta mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan menjalankan syariat agamanya. Dakwah sudah dimulai sejak zaman nabi terdahulu. Allah mengirimkan Rasul kepada umat manusia untuk menyampaikan serta membenarkan ajaran Islam yang memperbaiki akhlak serta akidah umat-umat terdahulu pada zamannya. Dakwah pada masa kekhalifahan. Yang pertama, dakwah pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling pertama menyambut dakwah Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam. Sekali Rasulullah menyebut nama Abu Bakar, maka Abu Bakar pun ikut menyatakan penghormatannya yang tinggi terhadap Rasulullah. Seringkali mengungkapkan Abu Bakar secara spontan atas menerima Islam tanpa ragu-ragu. Yang kedua, dakwah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, begitu dikukuhkan sebagai khalifah yang kedua, dia terus naik mimbar masjid dan berpidato kepada mereka yang hadir. Islamnya Umar bin Khattab adalah suatu kemenangan. Hijrahnya adalah suatu rahmat. Demikianlah sebuah riwayat asir dari Abdullah bin Mas'ud. Dengan riwayat ini mengisyaratkan betapa besar pengaruh Umar terhadap perkembangan dakwah Islam. Yang ketiga, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan termasuk juga salah seorang di antara Ashabun al-Awwalun. Ia dikenal sebagai seorang yang kaya, yang dermawan, yang banyak membantu pengembangan dakwah Islam, serta Utsman bin Affan menikahi 2 putri Rasulullah dan melakukan hijrah sebanyak 2 kali, sehingga beliau dijuluki sebagai Dzun-Nurayn al-Hijriyun. Kedermawanan Utsman bin Affan pada zaman awal Islam. Utsman bin Affan memerdekakan 950 ekor unta, 59 ekor kuda, dan 1000 dinar untuk keperluan bekal Islam. Yang keempat, pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib termasuk sebagai salah seorang di antara Ashabun al-Awwalun. Dari kalangan anak-anak, ia memiliki ilmu yang banyak, terutama ilmu rahasia ketuhanan dan ilmu persoalan keagamaan. Ia menjaga dan tidur di tempat tidur Rasulullah ketika hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Ayat-ayat Al-Quran tentang dakwah. Yang pertama, ayat Al-Quran yang terdapat pada surat Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una illal khairu wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya,
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruh dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Hadis tentang dakwah. Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Apabila belum bisa, maka cegahlah dengan mulutmu. Apabila belum bisa, maka cegahlah dengan hatimu." Dan mencegah kemungkaran dengan hati adalah pertanda selemah-lemah iman. Dari hadis ini, kita dapat mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari yang mungkin akan kita temui sewaktu kita diharuskan atau paling tidak melakukan yang paling lemah. Hukum berdakwah. Hukum berdakwah yaitu dijelaskan petunjuk itu lebih baik daripada memiliki unta merah. Hal ini bisa diartikan bahwa petunjuk atau hidayah itu lebih berharga daripada harta. Metode dakwah. Perintah Allah untuk berdakwah dengan lemah lembut bukan berarti umat Islam boleh bersikap masa bodoh terhadap kemungkaran dan kemaksiatan. Perintah tersebut dimaksudkan agar dalam melaksanakan dakwah dijalankan dengan cara yang baik sebagaimana dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rukun-rukun dakwah yaitu yang pertama da'i, yang kedua mad'u, yang ketiga manhaj dakwah, yang keempat wasya'il. Macam-macam mabadi asyarah yaitu yang pertama al-had, yang kedua al-ma'udu, yang ketiga al-tasamrah, yang keempat al-nisbah, yang kelima al-fadl, yang keenam al-wad'i, yang ketujuh al-im, yang kedelapan al-indad, yang kesembilan al-hukum al-syar'i, yang kesepuluh al-masail. Strategi dakwah. Strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tersebut. Macam-macam strategi dakwah. A. Strategi sentimental. B. Strategi rasional. C. Strategi indrawi. Macam-macam dakwah. Yang pertama, dakwah bil al-lisan, yaitu melalui lisan. Yang kedua, dakwah bil ahal, yaitu perbuatan nyata. Yang ketiga, dakwah bil al-qalam, yaitu melalui tulisan. Macam-macam dari uslub. Yang pertama, uslub al-hikmah. Uslub al-hikmah yaitu metode dakwah yang meletakkan segala sesuatu pada tempat dan proporsinya. Yang kedua, uslub al-mau'izah al-hasanah yaitu metode nasihat atau petuah yang baik. Yang ketiga, uslub mujadilah qudwah hasanah yaitu metode dakwah dengan keteladanan yang baik. Karakteristik uslub dakwah yang pertama, rabaniyah yaitu berorientasi ketuhanan. Yang kedua, samilatun gairu juz'iyatin yaitu menyeluruh dan tidak parsial. Yang ketiga, ilmiah yaitu berlandaskan ilmu. Yang kelima, mahaliyatun wa alamiyatun yaitu lokal dan global. Sekian penjelasan dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.